Hai guys, di video kali ini saya akan update soal on-chain analysis mengenai situasi Bitcoin sekarang ini, apakah bullish atau bearish. Kita bisa lihat daripada beberapa indikator ini, dan ada juga beberapa hal penting untuk seminggu ke depannya. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily. Close-nya itu untuk minggu kemarin, hari Minggu, dia close-nya merah, wajar-wajar saja. Ini tidak masalah karena Sabtunya juga sudah lumayan naik sampai ke titik 21.090 ya. Oke. Dan CME gap juga tidak ada ya, atau sudah tertutup, jadi tidak ada masalah dengan CME gap ya, karena memang sempat naik tetapi minggu sudah tertutup ya, kenaikan di hari Sabtu ditutup oleh hari Minggu. Oke, untuk indikatornya bagaimana? Untuk indikatornya RSI di sini menunjukkan adanya bearish divergence. Ketika harga naik seperti ini, ada RSI melemah di sini. Jadi ini kita harus waspada untuk teman-teman yang sedang ngelong. Bearish divergence ini terjadi di time frame daily, jadi lumayan kuat. Dan MACD-nya juga ini masih dalam proses naik sebenarnya bullish. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda awal bearish-nya ya. Untuk time frame yang lebih rendah bagaimana? Time frame yang lebih rendah kita lihat untuk time frame 4 jam. Nanti akan kelihatan bentuknya. Sepertinya ini bisa menjadi pola double top. Ini sudah 5 candle close dalam posisi merah, dan ini yang sekarang berjalan sedang ke 6. Bisa jadi ini ke daerah 20.000 ya teman-teman. Di sini pasti akan ada support, akan ada bounce dari sini yang tentunya. Dan kalau kita lihat untuk RSI-nya itu ada bearish divergence dari sini ke sini ya, sangat jelas sekali. MACD juga sudah crossover ke bawah ya. Dan ini sudah mulai memerah juga. Jadi sebenarnya bearish untuk di time frame yang kecilnya, time frame 4 jamnya ya. Oke. Close weekly-nya bagaimana, kita mau lihat ya. Close weekly-nya sebenarnya sangat bagus sekali. Saya sangat suka dengan close weekly-nya. Bisa sampai ke 20.700 untuk close weekly-nya, ini bagus banget. Ada fair value gap yang terbentuk di sini. Kita cek di sini masih ada di 19.000. Gap-nya itu 19.700 sampai ke 20.400. Jadi kemungkinan harga bisa dibawa ke sampai ke 20.000 seperti target yang saya bilang tadi di sebelumnya. Tapi overall untuk weekly-nya saya sangat suka sekali. MACD-nya masih mengarah ke atas, RSI-nya juga meningkat. Ini merupakan hal yang baik sekali dan di atas garis kuning. Jadi mungkin menjelang nanti saya akan tambahkan ya mengenai FOMC meeting-nya. Kita lihat untuk DXY bagaimana. DXY ini ada pola baru yang kita bisa dapatkan dari sini. Ini adalah pola seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Next dia bisa ke sini. Dua daerah ini di sekitar 113. Ya, di situ ada resistance di situ. Harusnya dari situ bisa turun ya teman-teman ya. Harusnya bisa turun karena ini resistance. Habis itu kita akan lihat pergerakannya bagaimana. Nah, sekarang posisinya lagi naik nih setelah bounce dari support yang ini. Kalau dari pola ini sebenarnya bullish, bull flag ya, dan apalagi setelah breakout daripada 113 maka akan terkonfirmasi bullish, bisa ke daerah yang lebih tinggi lagi, mungkin ke 120, kita tidak tahu dia akan kemana, tapi ya pasti bullish ketika dia melakukan breakout ya. Oke. Tapi kalau kita lihat di indikator ini masih bearish ya di time frame daily-nya. Weekly-nya kita lihat bagaimana 2 minggu berturut-turut sudah turun. Jadi secara weekly bagus untuk Bitcoin ya. Weekly-nya Bitcoin juga bagus, weekly-nya DXY kurang baik dan menunjukkan kalau bagus untuk Bitcoin ya. Jadi mungkin kita akan melihat adanya koreksi ringan untuk Bitcoin selama beberapa hari ke depan ini. Dan ada juga di tanggal 2 November akan ada FOMC meeting, di mana kemungkinan besar
Jerome Powell akan menaikkan 75 basis point lagi, dan ini semua orang sudah tahu ya. Jadi apakah sudah price in? Kemungkinan besar sudah price in, atau nanti menjelang FOMC tanggal 2 November tersebut akan dump, mungkin ke daerah yang target yang saya sebutkan tadi, 20.000 tersebut. Jadi kalau dilihat dari technical analysis, ya kita sedang menuju ke daerah situ. Tanggal 4 ada info payrolls, 8 November ada midterm elections untuk senatnya di Amerika Serikat, 10 November ini ada berita besar juga CPI. Kalau misalnya inflasinya membaik, turun dari ekspektasi, maka akan sangat baik sekali untuk harga Bitcoin dan saham. Ya, itu yang saya harapkan juga bisa naik. Dari technical analysis sebenarnya ini sudah mulai bullish ya teman-teman. Lihat saja ini sudah melakukan breakout ke atas daripada garis downtrend ini. Kalau kita lihat untuk yang gedenya bagaimana, kita coba ya. Oke, kita tarik dari sini sekitar 69.000, kemudian ke sini sudah terjadi breakoutnya sebenarnya untuk yang ini sejak tanggal 10 Oktober 2022. Jadi di sini breakout, kemudian test, dan kemudian dari situ naik ya. Kalau misalnya ini. Tapi kalau yang logaritmiknya belum ya. Kalau logaritmiknya kita hubungkan itu belum setahu saya. Oke. Dan terakhir adalah mengenai on-chain analysis, mengenai situasi Bitcoin. Kalau dari on-chain tanggal 29 Oktober dia memprediksi bahwa dalam 12 jam ke depan itu Bitcoin bakal dump ya. Exchange inflow min alertnya itu tertrigger ya. Tetapi setelah 12 jam kemudian tidak terjadi apa-apa ya. Masih membentuk pola ini, double top tersebut meskipun belum jalan, harus break neckline dulu baru jalan double topnya. Kita lihat apa isinya. Dua alert di trigger hari ini tanggal 29, ini artinya ada banyak Bitcoin yang masuk ke dalam exchange ya. Nah, rata-ratanya adalah, yang pertama adalah yang ini, rata-rata 21 Bitcoin, dan yang kedua adalah rata-rata 17 Bitcoin ya. Oke, jadi cukup tinggi, ini bisa menandakan adanya selling pressure untuk Bitcoin. Yang kedua, funding rate. Jadi ini berkenaan dengan futures, sekarang positif, jadi bullish, dan ketika funding rate-nya itu positif, maka kalau pasar masih dipengaruhi oleh futures, biasanya ini merupakan saat yang tepat untuk kita mencari short ya. Karena open interest-nya juga naik, dan ada banyak stablecoin yang masuk ke exchange. Nah, dia bilang posisi short itu kemungkinan besar terjadi. Nah, saya harus melihat apakah stablecoin-nya itu masuk ke spot exchange atau derivatives exchange ya. Kalau misalnya ke spot exchange, berarti itu pastinya akan membeli, karena stablecoin-nya ya mau diapain lagi selain membeli koin yang lain kan ya. Tapi kalau misalnya ini masuk ke derivatives exchange, ini kemungkinan bisa lebih condong ke short, karena posisi Bitcoin sekarang itu lagi naik. Jadi orang-orang smart money mau mencari short posisinya yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan daripada retail. Retail mungkin akan melakukan long di saat-saat sekarang ini, mungkin karena merasa sudah bullish ya. Nah, tetapi dari pendapat dia sih posisi short yang kemungkinan besar dilakukan ya ketika stable-nya itu masuk ke exchange. Oke, nomor 3 ini ada banyak likuiditas yang ada di exchange di harga 21.400. Jadi sangat mungkin bagi harga untuk naik ke 21.400 dan melakukan banyak likuidasi terhadap orang-orang yang melakukan short. Ya, jadi orang-orang mungkin merasa akan turun, mereka short, habis itu whale membawanya itu ke atas ke 21.400, banyak orang yang terlikuidasi. Nah, dari situ itu bisa menjadi pivot point, balik arahnya harga Bitcoin ke bawah. Jadi itu menurut dia
whale itu sekarang sedang mendistribusikan koin-koin mereka di level-level ini dan kemungkinan membuka posisi short dengan open interest yang naik juga. Open interest naik itu berarti banyak orang-orang yang membuka posisi futures, bisa long, bisa short ya. Oke. Jadi secara kasarnya, secara rangkumannya bearish untuk beberapa hari ke depan dari on-chain analysis ini, dan dari voting juga yang 7 yang bullish, 40 yang bearish ya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.